Kebangkitan keheningan digital, versi yang ditulis ulang dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Izinkan saya mengungkap sesuatu yang menarik tentang kesunyian di dunia digital saat ini. Kita hidup di masa ketika hampir segalanya ditampilkan. Ulang tahun, secangkir kopi, matahari terbenam, air mata yang disamarkan oleh filter, tawa yang berlebihan, bahkan rasa sakit yang disembunyikan dengan hati-hati. Namun ada kelompok yang sama sekali tidak terlihat. Orang-orang yang menggesekkan jari mereka di layar, mengamati, menyerap, tetapi jarang mengunggah apapun. Anda mungkin mengenal orang seperti itu. Mungkin Anda bahkan seperti itu. Dan satu pertanyaan tetap ada. Mengapa? Mengapa seseorang memilih untuk tetap tersembunyi ketika dunia seolah memohon untuk ditampilkan? Mudah untuk berpikir bahwa mereka yang tidak mengunggah adalah pemalu atau introvert. Tetapi kebenarannya lebih dalam. Di balik kesunyian terdapat psikologi yang kaya, campuran citra diri, identitas, perlindungan, dan bentuk pemberontakan halus terhadap budaya yang mengidolakan pamer. Kesunyian sebagai bentuk kekuatan. Bagi banyak orang, diam bukanlah kekosongan, melainkan kendali. Ini adalah kebebasan untuk menentukan apa yang dunia bisa atau tidak bisa ketahui. Media sosial diam-diam telah mengubah cara kita menampilkan diri. Media sosial menghargai kebisingan, hal-hal yang dilebih-lebihkan, dan paparan yang terus-menerus. Namun mereka yang tetap berada dalam bayang-bayang cenderung melihat lebih jernih. Mereka mengamati tanpa menyela, berpikir sebelum bereaksi, mengevaluasi sebelum berbicara. Para psikolog menemukan sesuatu yang aneh. Orang yang menghindari unggahan umumnya memiliki tingkat kesadaran diri, pengendalian diri, dan kemandirian emosional yang lebih tinggi. Mereka kurang terpengaruh oleh perbandingan sosial atau kebutuhan akan persetujuan. Singkatnya, mereka tidak mencoba membuktikan siapa diri mereka. Mereka mencoba memahami siapa diri mereka. Dan itu jarang terjadi di dunia yang dibanjiri pertunjukan. Banyak dari apa yang kita publikasikan bukanlah komunikasi, melainkan konstruksi identitas. Setiap keterangan diam-diam bertanya, apakah ini aku? Apakah kamu menerimanya? Ketika seseorang berhenti mengunggah, ada sesuatu yang berubah. Orang tersebut memisahkan harga dirinya dari pujian digital dan berhenti hidup melalui layar untuk benar-benar hidup kembali. Privasi sebagai benteng emosional. Bagi banyak orang, keputusan untuk menarik diri muncul setelah kelelahan emosional. Mungkin mereka berbagi begitu banyak hal sehingga rasanya tidak lagi alami. Setiap hal indah yang mereka unggah seolah datang dengan tekanan tak terlihat untuk terus mengisi persona tersebut. Hingga mereka menghilang tanpa pemberitahuan. Mereka menghilang sedikit demi sedikit. Tidak mengunggah bukan berarti tidak merasakan. Seringkali, mereka begitu menghargai momen-momen tertentu, sehingga mereka lebih suka menyimpannya dengan aman. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai kepemilikan psikologis. Perasaan bahwa pengalaman tertentu hanya milik Anda. Mengunggahnya dapat melemahkan perasaan ini, mengubah sesuatu yang intim menjadi tontonan publik. Itulah mengapa diam bisa menjadi tindakan perlindungan. Pesona misteri. Kita hidup dengan kebiasaan menunjukkan segalanya. Suka dan notifikasi melatih otak kita untuk mengacaukan persetujuan dengan nilai. Memutus siklus ini hampir merupakan tindakan pemberontakan dan juga penyembuhan. Memasak tanpa mendokumentasikan, bepergian tanpa memesan, merasa tanpa membenarkan. Ini menghubungkan Anda kembali dengan kesederhanaan dan kehadiran nyata, sesuatu yang tidak membutuhkan audiens. Namun, tidak semua keheningan berarti kedamaian. Beberapa orang tetap diam karena takut. Takut dihakimi, membuat kesalahan, salah tafsir. Media sosial telah menciptakan kecemasan yang disebut tekanan presentasi diri. Perasaan selalu diamati. Bagi sebagian orang, biayanya terlalu tinggi. Mereka menarik diri, bukan karena ketidakpedulian, tetapi untuk menjaga keaslian. Mereka ingin dilihat apa adanya, bukan karena apa yang mereka unggah. Ilusi palsu kepercayaan daring. Menariknya, orang yang paling pendiam menyimpan pikiran terdalam. Memilih untuk tidak terlihat bisa menjadi bentuk pembelaan. Hampir seperti deklarasi,
Aku ada di luar apa yang kau lihat. Mereka merasakan dengan intens, mengamati segala sesuatu dan memprosesnya dalam diam, jauh dari sorotan dunia maya. Pengalaman hidup yang paling transformatif, duka, pertumbuhan, pendewasaan, terjadi di luar layar. Batas-batas di dunia tanpa batas media sosial menjanjikan koneksi, tetapi seringkali hanya menghasilkan kesepian. Tidak mengunggah berarti menghentikan pencarian kedekatan yang dibuat-buat dan mulai memelihara koneksi sejati. Seseorang memperhatikan siapa yang mengingatnya tanpa notifikasi, siapa yang peduli tanpa kabar terbaru. Jenis ikatan ini lebih hangat, lebih nyata, lebih manusiawi. Mereka yang tidak mengunggah cenderung memiliki rasa identitas yang kuat. Mereka tahu siapa diri mereka, bahkan tanpa validasi dari orang banyak. Mereka menemukan kedamaian dalam kebersamaan mereka sendiri. Ironisnya, kisah-kisah bisu inilah yang paling menarik, namun hanya dapat didengar dalam percakapan nyata, bukan di lini masa. Keaslian di atas persetujuan otak mendambakan validasi. Setiap suka melepaskan dopamin, memperkuat siklus tersebut. Menolak hal ini membutuhkan kekuatan, kesadaran diri, dan kedewasaan. Orang yang menolak memiliki lokus kendali internal yang lebih solid. Mereka tahu bahwa nilai tidak diukur dari keterlibatan. Studi mengonfirmasi, istirahat dari media sosial, meningkatkan kedamaian emosional dan kepuasan hidup. Ketika kita berhenti berakting di depan kamera, hidup kembali seperti apa adanya, tidak sempurna, hidup dan mendalam. Dan mungkin itulah pemberontakan yang sesungguhnya. Tetap utuh di dunia yang menghargai pecahan-pecahan. Ketenangan karena tak terlihat. Keheningan daring juga dapat menutupi kelelahan. Hanya melihat momen terbaik orang lain saat menghadapi kenyataan bisa melelahkan. Itulah mengapa beberapa orang menarik diri, bukan karena kepahitan, melainkan karena mempertahankan diri. Mereka memahami bahwa visibilitas tidak identik dengan nilai. Momen-momen penting, kemenangan yang intim, dan pertumbuhan pribadi terjadi di luar kamera. Tidak mengunggah bukan berarti terisolasi, melainkan keintiman dengan diri sendiri. Ini adalah kesempatan untuk mendengar suara diri sendiri, ambisi, ketakutan, dan nurani batin seseorang. Kepercayaan diri sejati lahir dari ketenangan ini, bukan dari pernyataan publik. Kekuatan menahan diri, mengekspresikan diri secara sejati membutuhkan keselarasan antara diri kita dan apa yang kita tunjukkan. Di era yang tersaring dan dramatis, keselarasan ini jarang terjadi. Diam terkadang adalah cara untuk melestarikannya. Mereka yang hidup dalam keheningan cenderung memahami hidup dengan lebih mendalam. Bagi orang-orang ini, kehadiran lebih berharga daripada pertunjukan. Mungkin tampak seperti misteri, tetapi seringkali itu hanyalah kedewasaan, keyakinan yang tenang, bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Beberapa kebenaran terlalu berharga untuk menjadi kepuasan. Renungan akhir lain kali Anda bertemu seseorang yang tidak pernah mengunggah apapun, jangan berasumsi mereka bersembunyi. Mungkin mereka menjalani hidup sepenuhnya, jauh dari sorotan, tetapi dekat dengan diri mereka sendiri. Mereka mengingat sesuatu yang telah dilupakan banyak orang. Tak terlihat bukan berarti sendirian. Diam bukan berarti hampa. Terkadang, cara paling nyata untuk hidup adalah dalam keheningan. Karena pada akhirnya, kita tidak diciptakan untuk tampil. Kita diciptakan untuk hidup. Dan mereka yang tidak mengunggah mengingatkan kita akan hal ini. Secara diam-diam, jujur, dan indah, tak terlihat.